Shalom, welcome back to Iktus Digital Service. Pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang sama, yaitu tracking. Untuk kalian yang penasaran tracking itu apa sih? Kalian bisa cek di video kita yang sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini sharing firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Kak Rio Londa dengan judul Purpose. Sebelum mulai, aku mau ngingetin kalian untuk ikutin kegiatan Iktus Community. Yang pertama ada Iktus Daily Devotion yang berisi renungan-renungan, dan yang kedua ada Iktus Webinar. Nah, jangan lupa follow juga Instagram kita di @iktus.community. Sekian, happy Sunday and God bless you. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Biar kami menyembah-Mu dengan ketulusan hati kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah. Syukur bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita ulang lagu ini bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selaku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Biar kami mengangkat hati kami. Ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, katakan ku mau memujimu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, biar kami menyembahmu selalu, sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah haleluya, haleluya. Yesus, Yesus kami sembah, hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Raja, kami sembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau bentuk ya Bapa. Ini kami bejana-Mu ya Tuhan. Kami siap Engkau tempa. Kami siap Engkau bentuk ya Bapa. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Aku sebagai tanah liat, Engkau panjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Kita angkat pujian ini dari kembali. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar kami memahami, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Aku sebagai tanah liat, tanah liat, Engkau
Selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk. Lembutkan hati kami, lembutkan hatiku. selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Dengan iman katakan, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Shalom teman-teman, untuk sharing kali ini gue akan membawa suatu tema yang berjudul Purpose. Izinkan gue membuka suatu sharing ini dengan cerita yang cukup menarik teman-teman. Nah jadi kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki pasukan khusus, yaitu Kopassus. Ada juga Amerika Serikat memiliki Navy SEAL dan Inggris memiliki SAS-nya. Pasukan khusus ini adalah pasukan yang dibentuk secara khusus untuk menangani sesuatu yang berat, yang notabene-nya lebih besar daripada yang biasanya. Biasanya pasukan khusus ini terjun langsung ke dalam operasi-operasi yang berbahaya. Seperti yang sering kita lihat di dalam film-film, pasukan khusus ini memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Kenapa bisa demikian? Karena porsi makanan, latihan, dan kegiatannya pun berbeda dari pasukan biasanya. Pasukan biasanya memiliki latihan mungkin 1 jam sampai 2 jam per harinya. Mungkin pasukan khusus memiliki latihan 4 sampai 5 jam. Itu yang membuat mereka memiliki fisik dan mental yang keras serta kuat. Ada satu pernyataan dari salah satu artikel yang saya cari di internet berbunyi demikian. Hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus. Unit yang paling tangguh yang dapat dibanggakan. Kemampuan anggota khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal karena latihannya yang berat yang telah menempa mereka sehingga mereka menjadi pasukan elit dunia. Di sini dikatakan pasukan elit ini dibanggakan. Kenapa dibanggakan? Karena kemampuan mereka di atas rata-rata dan operasi mereka yang cenderung secara diam-diam atau secara rahasia. Kemampuan mereka juga jauh di atas rata-rata. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dari porsi makanan, kegiatan serta latihannya pun juga berbeda. Itu yang membuat mereka memiliki fisik dan mental yang kuat. Dan juga dari kerasnya latihan ini bisa terlihat nih di mana orang-orang yang terbaik yang masuk dalam kesatuan khusus ini. Mereka akan terus dibiasakan untuk berlatih lebih sulit dari porsi biasanya agar mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata. Identitas mereka sebagai pasukan khusus juga harus mencerminkan kekuatan fisik dan mental yang di atas rata-rata. Tidak semua juga dapat menyelesaikan seleksi ini. Ada yang gagal, ada yang ragu juga, tentu nggak akan diterima. Karena untuk menjadi pasukan khusus, untuk menjadi pasukan yang diperhitungkan oleh suatu negara, atau bahkan diperhitungkan di kancah negara sendiri, itu memiliki latihan yang jelas berbeda teman-teman. Memiliki latihan yang berbeda, pola hidup yang berbeda, bagaimana ia menghadapi musuh dan tantangan-tantangannya itu jelas berbeda daripada yang biasanya. Kalau mungkin saya pernah menonton salah satu film, satu orang bisa menghancurkan satu batalion teman-teman. Satu batalion itu sekitar ratusan atau mungkin puluhan orang yang di dalamnya. Bayangkan teman-teman, satu orang, hanya dengan satu orang menghancurkan satu batalion yang ada di depannya. Musuhnya itu teman-teman, luar biasa. Untuk itu sebagai orang Kristen kita harus bisa menjadi pasukan
khususnya Tuhan dalam hal berperangkah? Atau kita menghancurkan satu batalion yang seperti saya bilang tadi? Tidak seperti itu. Dari gaya hidup kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan itu dituntut lebih untuk memiliki gaya hidup yang lebih benar. Ketika dunia menstandarkan gaya hidup yang normal seperti yang dunia ajarkan, Tuhan menuntut kita lebih lagi memiliki standar hidup, kekudusan, dan karakter yang baik, yang sempurna di mata Tuhan. Tentu, untuk memiliki karakter dan gaya hidup yang sempurna ini, Tuhan akan memberikan porsi kita lebih dari yang lain, yaitu kesucian hidup dan karakter. Maka Tuhan akan melatih, akan meremuk setiap kita sekali lagi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, untuk menghasilkan pasukan-pasukan yang diperhitungkan, pasukan-pasukan yang memiliki cara hidup yang berbeda, pasukan yang memiliki identitas kekristenan dan bisa terlihat dan berdampak di masyarakat. Pasukan yang siap mengabarkan Injil lewat hidupnya dan menjadi teladan di sekitar kita. Tentu Tuhan juga akan mendidik, menghajar, dan tidak akan memanjakan kita agar kita memiliki hasil yang terbaik, hasil yang memiliki kualitas yang terbaik. Sama seperti Kristus mengutus 70 muridnya di dalam Lukas 10 ayat 3. Mari teman-teman kita buka di Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Untuk di terjemahan lain berbunyi seperti ini. Sekarang pergilah dan perhatikanlah, aku mengutus kamu ke dalam situasi yang berbahaya. Dikatakan waktu itu Tuhan Yesus mengutus 70 murid, dan Tuhan Yesus berkata demikian. Dia mengutus murid-muridnya ini ke situasi yang berbahaya, seperti anak domba di tengah serigala. Teman-teman, tentu ketika kita berpikir bahwa serigala itu hewan yang buas, dan di sini dikatakan anak domba, itu mungkin menurut saya serigala itu melihat anak domba menjadi sasaran yang empuk. Terus juga di terjemahan lain diartikan seperti ini. Kamu akan menjadi domba di tengah-tengah gerombolan serigala. Ketika kita melihat ada kata gerombolan, tentu bukan 1-2 serigala. Bisa diperkirakan 10 hingga 20-an serigala yang ada di dalamnya. Serigala-serigala yang seperti apa? Maka pada zaman modern ini, serigala yang ada di depan kita adalah serigala-serigala modern. Serigala pergaulan, serigala kompromi, serigala yang siap menerkam kita kapan saja dan di mana saja. Serigala yang selalu waspada, serigala yang selalu memperhatikan dan melihat di mana kelengahan kita. Maka sebagai anak dombanya Tuhan, sebagai pasukan khususnya Tuhan, tentu kita jangan sampai serigala itu menerkam kita. Justru harus kita berdampak di tengah-tengah gerombolan dunia ini, menjadi dampak dan menjadi teladan. Agar apa? Agar orang melihat Kristus di dalam kita. Dengan cara hidup kita, dengan teladan kita yang menunjukkan kita sebagai orang Kristen, itu tentu akan membuat dunia bertanya-tanya. Baik teman-teman, sebagai pasukan khususnya Tuhan, sekali lagi gue ajak, ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama memiliki kekhususan daripada dunia ini, dari cara hidup kita, dari teladan kita, dari karakter kita, agar orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita sama-sama berjuang, dan sekali lagi kita sama-sama sadar kalau identitas kita adalah pasukan khususnya Tuhan. Oke, sekian dari sharing gue mungkin. Sebelum gue tutup, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hidup kami. Tuhan, kami mau berkompromi, kami mau berjanji untuk hidup lebih benar Tuhan di hadapan-Mu. Menjadi teladan dan menjadi contoh bagi teman-teman kami dan bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan terus didik dan hajar kami Tuhan, agar kami menjadi pasukan khusus-Mu dan akhirnya kami berkenan di mata-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.